longsor di Pulau Sumatera terus bertambah hingga minggu. Korban naik lagi nih. Hah? Berapa? Udah 20% dalam 3 hari. Sumpah naik lagi. Hah? Jadi gimana kita dapetin dananya? Kita nggak bisa nontonin gini aja dong. Gimana caranya biar kita bisa bantu mereka? Kita ini bukan lembaga negara, Kirana. Kita punya batasan. Tapi masih kita nggak ngapa-ngapain. Mereka tuh butuh bantuan, Cak. Kita nggak bisa asal ngirim bantuan. Kita harus juga mikirin dampaknya. Masalahnya bukan cuma kekurangan makanan, air di sana juga tercemar. Tercemar bagaimana? Bukannya itu cuma air hujan? Air banjir di sana itu bukan berasal dari air hujan doang. Air itu merupakan campuran dari limbah rumah tangga, limbah pabrik, belum lagi minyak sama logam dari tanah. Air ini bukan cuma kotor, tapi komposisinya sudah berubah, tingkat pH-nya berubah, bukan cuma bikin gatal, tapi juga bikin mereka sakit. Kasihan dong jika kita beri bantuan kalau air kotor itu tidak ada solusinya. Iya, kita cuma mindahin masalah, bukan menyelesaikannya. Aku masih belum paham satu hal. Kok banjir kali ini bisa separah ini ya? Udah gitu terjadi di banyak wilayah sekaligus. Itu karena banjir yang kita lihat sekarang, bukan cuma soal hujan deras. Iya, banjir ini penyebabnya bukan cuma karena hujan, tapi karena hutan sekarang yang jumlahnya makin mengurang. Iya, di berita yang aku lihat, hampir semuanya membahas deforestasi. Mereka itu menebang pohon buat apa sih? Ya beda-beda tiap oknumnya. Ada yang bikin lahan sawit lah, ada yang bikin pertanaman ilegal, pemukiman, dan banyak lagi, tapi semuanya sama aja, sama merusak hutan. Tapi perkebunan sawit itu kan pohon juga. Bukannya kalau banyak pohon justru lebih bagus. Beda Jordan, hutan alam ini punya akar yang dalam. Akar-akar pohonnya bisa menyimpan air, bisa nahan air. Tapi kalau sawit ini, dia akarnya dangkal, jadi minim menyerap air. Bener tuh, jadi air yang harusnya diserap sama akar, jadi nggak bisa keserap sama akar sawit, karena akarnya sangat pendek. Jadi gak ada yang nyerap airnya ya. Iya, tanah bekas pembukaan hutan itu padat. Udah gitu miskin sistem akar lagi. Udah gitu di kota-kota masalahnya nambah lagi. Drainase sempit, ruang terawat, banyak yang tersumbat saat hujan deras. Air nggak punya ruang. Jadi banjir ini terjadi karena kelakuan kita sendiri ya. Oh iya Bob, donasi yang kita buka semalam perkembangannya gimana? Kemarin malam aku udah jagain sih sekitar sejaman, lumayan. Ada banyak follower kita yang share. Angkanya ini memaksa kita buat milih Milih gimana? jumlah, kualitas, jangkauan. Ada satu yang harus dikorbankan. Kenapa harus dikorbankan sih? Astaga, masih kurang jelas kak? Ya karena donasinya dikit lah, orang zaman sekarang mana sih yang punya niat baik? Ini tentang orang tenggelam, Cakra, bukan tentang simulasi. Justru karena itu, kita harus nentuin, salah ya salah. Jadi solusi kamu apa? Kualitas tinggi, tapi cuma segelintir orang. Kalau bantuannya banyak tapi nggak berkualitas, buat apa? Nyusahin doang. Cak, sejak kapan nyelamatin nyawa orang diukur pakai efisiensi? Kita ini dari awal terbatas, Kirana. Gak jelas ya pada. Ah deh. Kir, 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 kir. Kadang aku tuh mikirnya apa tuh terjadi dari kali bayangin deh, aku negeri sekaya ini, seindah ini, kenapa justru hanya coba di tangan orang-orang yang sementara di negeri lain yang bahkan hampir nggak punya sumber dari alam yang kayak kita, mereka bisa lebih maju. Dan kita yang selalu bertanya, kita selalu bertanya-tanya, maka dia akan lebih aktif yang masalahnya bukan surga yang pergi meninggalkan kita. Mungkin ini bukan tentang pertolongan aja, dia itu selalu ada. Kali ini kita lagi diuji, gimana cara kita bersikap. Jadi salah kita ya, Bukan kesalahan, tapi konsekuensi. Kalau keadilan selalu datang sebagai kebaikan, kita nggak bakal belajar. Nggak mau itu kok rasanya kejam banget ya, Mel? dunia ini gak bakal minat bisa belajar. Karena dunia ini dari awal emang gak mudah.
ngambek nih deh. Nih udah berantem mulu dah. Bob, coba cek lagi dong donasinya. Kamu belum cek dari malam kemarin kan? Baru aja aku mau ngecekin tadi, kalian malah keluar. Ya udah, coba cek sekarang. Total yang tercatat sekarang 226 miliar. Ini kalau kita salah langkah, uang sebesar ini bisa habis sia-sia. Karena itu, uang ini harus punya arah yang jelas dan semuanya langsung ke korban. Kita harus memerhatikan transparansi dan menyalurkan setiap dananya yang terkumpul. Aku udah bagi ini, apa aja bantuannya. Yang pertama, 51 miliar untuk bantuan makanan dan kebutuhan pokok. Untuk bagian ini kita fokuskan kepada bahan pangan dapur umum, nutrisi bayi dan lansia di pengungsian. Dan yang kedua, 49 miliar untuk air bersih dan sanitasi. Ini untuk air minum, tanda portable, toilet darurat, dan perlengkapan kebersihan. Kemudian 56 miliar untuk bantuan medis dan kesehatan. Obat-obatan, alat kesehatan lapangan, dan pencegahan penyakit pasca banjir. Kita harus mengirim tim medis langsung ke lapangan sana. Dan yang terakhir 70 miliar untuk pemulihan awal. Ini untuk peralatan rumah tangga dasar, perlengkapan sekolah yang rusak, dan bantuan ekonomi kecil bagi orang-orang yang ada di sana. Terus operasional sama biaya pendistribusinya gimana? Kita gak akan ambil dari donasi. Kita harus berkomitmen di sini bahwa setiap rupiah yang orang titipkan kita harus 100% sampai ke korban. Berarti biaya di luar itu Iya, kita yang tanggung. Lu ya kita mampu. Ya iyalah, kalau enggak, buat apa kita bikin tim ini? Kalau kita minta orang percaya, kita harus konsisten sama